Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, pada kajian kali ini seperti biasanya kami membahas tentang seputar al-jima. Nah, di sini kami akan membahas karena banyak ada sebagian kitab dan kitab lagi yang membahas posisi begini tidak boleh, posisi begini kurang baik, posisi begini kurang baik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Islam harus tahu juga ilmu ini, sahabat. Jadi biar sahabat tidak gagal paham, tidak salah paham jika mendengar ustadz atau ustadzah yang mengatakan posisi begini tidak boleh atau kurang baik dan lain sebagainya. Mari kita simak bersama videonya, sahabat, sehingga kita akan menjadi tahu sebenarnya hakikat ilmu itu bagaimana, sahabat, dalam bab al-jima. Mari kita saksikan bersama dan komentari apa yang kita butuh komentari dari video Teh Iim ini, sahabat. Wasaniyatu, yang kedua ya di dalam adab-adaban jima'i itu adalah mura'atu halal jima'i. Kita itu harus menjaga akan waktu berjima. Fala ya'tiha wahiya barikatun li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha. Di sini dikatakan jangan menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, karena itu bisa memberatkan sang istri. Au 'ala janbiha li'anna dzalika yurithu wa ja'alha sirati wa la yaj'alha fawqahu li'anna dzalika yurithu al-i'tiqari. Kemudian kurang baik nih kalau melakukan berhubungan intim sambil miring gitu ya, sambil miring, karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang. Dan juga jangan memposisikan perempuan di atas suami, karena itu bisa mengakibatkan kencing batu. Jadi pada yang pertama kita tidak baik begini, posisi miring dan lain sebagainya. Sampai di sini jangan di-skip, sahabat, karena ini belum final hukumnya. Kita hanya mengetahui begini-begini kurang baik kata dari kitab Fathul Izar ini. Allahu a'lam kitab apa Fathul Izar mungkin. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha. Tetapi bagusnya sang istri ini terlentang gitu ya, sambil mengangkat kedua kakinya. Fa innahu ahsanu hayatul jima'i. Karena posisi ini adalah posisi yang dikatakan paling terbaik. Seperti itu ya. Oke, saya terangkan ini dulu sedikit ya. Jadi barusan ini dikatakan, berarti ini posisi ya, akan menerangkan akan posisi bercinta nih. Jadi kalau menurut ulama yang mengarang ini kitab Fathul Izar, bahwa kalau misalkan sang istri menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi doggy style. Posisi doggy style. Jadi kalau misalkan posisi istrinya itu, Teh Iim ini seperti pengalaman, tahu semua. Saya jujur ini doggy style apa ini kurang paham, sahabat ya. Jadi kita lanjutkan. itu seperti berlutut, maksud di sini adalah seperti yang bersujud dan suaminya itu ada di belakang gitu. Kalau yang menurut pengarang ini kitab Fathul Izar, posisi ini sebetulnya kurang baik. Kenapa kurang baik? Dikarenakan dikhawatirkan nanti akan memberatkan bagi sang istri. Artinya biasanya sih sang istri itu kurang menyukai akan posisi ini. Jadi dikhawatirkan menurut ulama ini akan memberatkan bagi sang istri. Sebetulnya sih hanya itu aja. Tetapi bagaimana kalau misalkan justru karena maaf ya, agak ngobrol nih sedikit. Karena memang sih bagi yang belum pernah di dalam melakukan berhubungan intim posisi doggy style ini, kebanyakan sih wanita itu kurang menyukai. Karena biasanya kalau yang tidak terbiasa akan agak sedikit rasa agak sedikit kurang nyaman lah di vaginanya, seperti itu.
Tetapi ketika saya beberapa lah ngobrol gitu dengan para perempuan gitu, para istri, kalau yang memang melakukannya itu udah terbiasa, nggak ada tuh rasa sakit itu, karena memang udah biasa melakukannya, misalkan seperti itu, nggak ada rasa sakit di vagina sang istri. Justru sang istri itu biasanya yang suka meminta kepada suaminya, karena posisi dogisal ini sangat disukai oleh laki-laki juga gitu ya, karena akan biasanya tuh akan lebih memudahkan akan keluarnya air mani tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalkan bagi wanita yang udah agak berpengalaman sih, ini biasanya nggak ada keberatan posisi seperti ini, wanita akan suka-suka aja gitu. Jadi ini sebetulnya sih ya kembalilah kepada pasangan kita masing-masing, apakah menyukai posisi ini ataupun tidak. Jadi sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan sementara sebelum dilanjut sahabat. Nah, ini pengalaman, jadi tergantung. Sepertinya memang guru benar dalam al-jima. Jadi yang tadi katanya doggy style apa itu kurang baik dalam kitab, namun Taim secara tidak sadar menyadarkan atau ini bagus juga, maksudnya banyak disukai laki-laki juga, perempuan yang terbiasa juga nggak sakit dan lain sebagainya. Di sini kita penilaiannya satu-satu ya. Anggaplah kita bukan kita lancang kepada pengarang Fathul Izar, tapi dalam pengalaman manusia anggaplah setara satu-satu dengan isi kitab itu. Jadi Taim seolah-olah menitral, nggak apa-apa kalau udah maunya seperti itu, dan dalam kitab ini tidak boleh. Jadi kita belum memantapkan hukumnya. Kita lanjut. Kalau misalkan mau punya anak dan rahim sang istrinya itu, posisi rahimnya itu agak condong ke belakang, justru posisi seperti ini dianjurkan oleh dokter. Justru kalau posisi rahimnya itu agak condong ke belakang, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya sih kembali lagi kepada kita ya, kita senang atau enggaknya. Kemudian menurut ini ulama kurang baik kalau misalkan posisinya itu miring gitu ya. Jadi posisi miring itu adalah ya istrinya itu miring dan suaminya juga miring gitu. Jadi istri yang di depan, suami yang di belakang, tetapi posisi kedua badannya itu miring. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan nanti akan mengakibatkan sakit pinggang nih katanya. Seperti itu. Ya boleh dicoba sakit pinggang apa enggak. Gitu ya. Nah ini kata ulama, posisi ini kurang baik. Dan yang ketiga menurut ulama yang dikatakan yang kurang baik itu adalah posisi woman on top. Justru yang dikatakan yang ketiga ini, yang dikatakan oleh ulama itu, justru ini yang ketiga ini adalah kebanyakan yang disenangi oleh wanita. Yang ketiga itu apa? Adalah yang ketiga itu posisi sang istrinya di atas dan sang suaminya itu berada di bawah. Nah, kalau kita sih banyak yang mengatakan bahwa ini adalah posisi woman. Mungkin Taim mungkin favoritnya, Allahu a'lam seperti itu. Ini sampai bisa memvoniskan kebanyakan wanita suka gitu. Memang oke, mungkinlah suka, tapi saya rasa Taim juga ahli dalam masalah ini. Mantap. Woman on top itu adalah posisi yang mana kebanyakan wanita itu lebih suka gitu. Kenapa wanita itu lebih suka? Dikarenakan dengan posisi di atas itu bagi suami itu akan lebih lama gitu ya durasi melakukan berhubungan intimnya, jadi gak akan terlalu memudahkan bagi sang suami itu cepat-cepat mengeluarkan air maninya gitu. Tetapi justru posisi di atas ini akan lebih mempermudah bagi sang istri itu untuk cepat mengeluarkan air maninya. Dan sedangkan kan wanita itu biasanya susah untuk mengeluarkan air maninya ataupun sampai ke orgasme, dan posisi di atas ini itulah alasan kenapa banyak disukai oleh wanita. Tapi kalau bisa sih jangan. Oke, kita sampai di sini sahabat. Jadi begini, posisi di atas itu menurut Taim bahwasannya yang laki-laki lebih bisa nahan. Fakta sahabat ya, fakta itu tidak sepenuhnya. Maksudnya ada laki-laki yang lebih tahan di atas dianya, ada yang tapi kebanyakan lebih tahan dia di bawah. Permasalahannya kan satu, kalau laki-laki di atas dia yang bekerja. Ketika dia yang bekerja, dia mengeluarkan tenaga dan lain sebagainya, dia mempercepat dia untuk inzal. Sedangkan kalau laki-laki di bawah yang bekerja, yang perempuan. Namun ini bagi mereka yang lebih
kuat di bawah seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan yang bekerja, dia diam enak, dia lebih lama. Namun ada laki-laki yang lain sahabat, dia itu lebih kuat, dia di atas. Karena walaupun dia bekerja, dia bisa mengontrol. Ketika dia udah mau capai inzal, dia berhenti berjumbu. Tapi ketika dia di bawah, justru dia nggak kuat karena dia tidak mengontrol. Ketika dia mau keluar, dia nggak bisa tetap digoyang sama istrinya kayak gitu. Akhirnya keluar. Ini fakta yang saya juga survei gitu. Jadi itu sih tergantung. Kalau laki-lakinya begini tipenya mungkin lebih kuat di bawah, tapi kalau tipe-tipenya yang begini lebih kuat di atas. Ini yang pertama. Dan yang kedua sahabat, yang perlu sahabat ketahui, bahwasannya tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim pada pengarang kitab Fathul Izar atau Qurratul Uyun atau kitab-kitab al-jima' lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim, maksudnya itu semua hanya adab-adab sahabat yang seyogyanya nggak harus kita lakukan, bahkan jangan sampai mengsugesti kita. Doggy style nggak boleh, katanya begini kencing batu, terus di atas nggak boleh. Tapi kalau memang yang terbaik posisi, ya wanita di bawah yang terbaik. Apalagi agak dikeataskan, karena apa ya, yang terbaik tetap itu, karena bisa punya anak dengan mudah, sperma cepat masuk rahim, seperti itu sahabat Al-Mani. Nah, permasalahannya begini, ini hanya sebuah kayak gini, ini sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang Makkah dan Al-Madinah ini kan, dulu di Madinah itu Yathrib namanya, banyak orang Yahudi. Ketika banyak kawin silang kan, banyak yang di amit-amit kayak nungging dari belakang lah, dijimak dari belakang, doggy style nggak tahu ya. Akhirnya orang Yahudi bilang kalau seperti itu akwar, nanti anaknya itu juling dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi wanita itu, istri itu seperti ladang untuk kita, mau dicocok tanam bagaimana, mau diapain, ya kayak gitu sahabat. Siwad dubur, selain dubur, baru dubur gak boleh diduhul, dimasukin. Nah, ini sebenarnya ayat sudah menjawab semua. Begini katanya gak boleh sakit kencing batu, ayat ini sudah mewakili gitu loh. Ini kayak dulu udah ada. Jadi kalau ada dalam kitab al-jima yang negatif, di atas begini gak baik, miring begini, jangan disugesti, cukup pengetahuan saja. Karena jika adab ini bertentangan dengan hal yang penting, maslahat suami istri, jelas adab ini kalah sahabat. Contoh begini, gak boleh di atas, gak baik, ini adabnya ya. Tapi memberi sensasi bagi suami dan istri, memberi sensasi, tambah bergairah, dan lebih baik afdal mana? Ya afdal tinggalkan yang katanya nggak boleh di atas. Lebih afdal tetap melakukan istri di atas, seperti itu sahabat. Karena ini yang dicari adalah maslahat keluarga, dan ini adab. Jika sahabat mau debat atau mau lebih baik lakukan adab-adab setelah jima dan sebelum jima. Sebelum jima membaca doa-doanya, Allahumma jannib asyaiton. Bahkan banyak lagi, ada takbir, ada tahlil, ada membaca asma Allah. Di channel bab jima ini sahabat ada adab-adab jima, lakukan itu kalau kuat gitu setiap mau jima. Dan setelah inzal dia itu membaca alhamdulilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaba wa sira kana rabbuka qadira, seperti itu sahabat. Dan juga membaca rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, adab-adab yang seperti inilah, doa-doa itu lakukan, tidak apa-apa. Kalau adab yang ini nggak boleh, kita tidak boleh tersugesti dengan ini sahabat ya. Malah ini nanti menghilangkan konsentrasi, romantis, dan seperti tayyim lah kalau santriwati. Jadi harus berani, dan model kayak apa, dan ya posisi kayak apa aja, jangan terpengaruh dengan kitab. Karena sebagian kecil, bukan besar ya, santriwati itu masih pemalu-pemalu dengan masalah al-jima ini sahabat, sehingga suaminya lebih suka orang-orang yang nakal, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pesan kami, jangan pernah tersugesti atau bahkan percaya sekalipun dengan yang katanya nanti kena kencing batu, kalau begini tidak baik. Tidak, tapi lakukanlah adab-adab yang bangsa zikir, atau adab-adab yang memang tidak ada hubungan dengan
sensual, sensasi, dan yaitu gairah dan keinginan syahwat yang membesar seperti itu sahabat, tanpa kami mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada pengarang-pengarang kitab Al-Jima' ini sahabat. Seperti itu sahabat, mari kita lanjutkan. Terlalu sering gitu ya, karena menurut ulama yang mengarang ini kitab ini bisa mengakibatkan kencing batu gitu bagi wanitanya. Ya seperti itu sih. Kalau di kitab Qurratul Uyun sih ke saluran kencing gitu ya, hampir sama lah seperti itu. Nah kalau menurut kitab Fathul Izar ini juga sama ya, seperti ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Uyun juga sama, bahwa posisi yang paling baik kita melakukan berhubungan intim itu adalah sang suami di atas dan sang istri di bawah. Nah kalau untuk alasan ini saya udah memahami kenapa posisi sang suami itu lebih baik di atas daripada di bawah. Karena kalau misalkan posisi di atas itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk mempunyai anak. Karena ketika sperma nanti suami itu keluar karena di atas gitu ya, nanti sehingga terendamnya itu akan lebih lama gitu ya. Jadi akan lebih memudahkan untuk membuahi seperti itu. Dengan posisi dua kakinya katanya di sini rijlaiha rafi'atan rijlaiha, agak sedikit diangkat gitu ya, agak menekuk lah gitu kaki kedua istrinya. Bahkan di dalam kitab Qurratul Uyun ditambahkan dengan misalkan di bawah pinggangnya itu ditambahi bantal misalkan. Nah itu akan lebih memudahkan sekali spermanya itu akan lebih terendam, sehingga akan lebih mudah untuk untuk pembuahan ya, seperti itu. Nah, inilah ilmu yang kita bahas atau kaji barusan sahabat. Jadi intinya jika di dalam kitab itu persis dengan pendapatnya dokter yang adil pada zaman sekarang, maka itu boleh sahabat untuk mempercayainya, dalam arti tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi lagi-lagi tetap adalah kepuasan atau gairah atau semangat cinta asmara ini yang terpenting. Apapun inilah yang terpenting di dalam bab Al-Jima' Al-Kasur bersama suami istri. Sekian sahabat, semoga ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.